Oke, sudah bisa dimulai. Sebentar. Ya, kepada kelompok 5 dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada pagi hari yang cerah ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab 6 yang berjudul Organisasi dan Kode Etik. Nah, di sini kami beranggotakan 4 anggota. Yang pertama adalah saya sendiri, Bagas. Yang kedua ada Ines Bedwina Zahra. Lalu ada Lydia Ruth Priscilia dan Glorious Vigo Anjeswara. Next. Latar belakang. Sebelumnya disebutkan untuk meningkatkan nilai profesional suatu profesi, serta untuk membentuk suatu standarisasi profesi perlu dibentuk organisasi keprofesian. Pembentukan organisasi profesi merupakan bagian dari perkembangan sebuah profesi dalam proses profesionalnya untuk mengembangkan profesi ke arah status profesional. Proses profesional yang dimaksud adalah proses evolusi yang menggunakan pendekatan organisasi dan sistematis untuk mengembangkan profesi ke arah status profesional. 3 langkah proses profesional sebuah profesi adalah 1. Munculnya asosiasi informal di antara individu-individu yang memiliki minat yang sama terhadap suatu profesi. Lalu 2. Melakukan identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu untuk mendukung profesi yang dijalani. Lalu yang ketiga adalah pelaku profesi akan terorganisasi secara formal pada suatu lembaga yang disebut organisasi profesi. Next. Selanjutnya pembentukan organisasi profesi. Jadi tujuan umum untuk profesi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tinggi sesuai dengan bidangnya. Lalu selanjutnya ada 4 kebutuhan dasar yang dipenuhi sebuah profesi. Yang pertama adalah kredibel, profesionalisme, quality of work, and trust. Di sini kredibel maksudnya adalah masyarakat yang membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi yang dimiliki sebuah profesi. Lalu kemudian profesionalisme adalah menjadi profesional berarti mampu menempatkan diri sebagai orang yang mengerti dan paham akan tugas dan tanggung jawab pekerjaan, membangun hubungan dan relasi dengan tim lain, serta fokus dan konsisten dengan target dan tujuan organisasi. Lalu ada quality of work, adanya keyakinan atas semua pelayanan yang diberikan telah memenuhi standar kinerja yang tinggi. Yang terakhir adalah trust. Pengguna jasa harus yakin atas pemberian jasa yang memiliki kerangka etika moral serta memiliki sehingga menimbulkan adanya kepercayaan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya, untuk memenuhi 4 kebutuhan tersebut, diperlukan organisasi yang mengatur dan melakukan standarisasi. Organisasi yang disebut sebagai organisasi profesi. Nah, berikut ada beberapa organisasi profesi, yaitu ada Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Ikatan Akuntan Indonesia, Persatuan Insinyur Indonesia, serta Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia. Selanjutnya ada fungsi pokok. Next. Selanjutnya ada fungsi pokok organisasi profesi. Fungsi pokok dalam kerangka peningkatan profesionalisme profesi. Yang pertama yaitu ada mengatur keanggotaan organisasi, mengatur anggota untuk dapat memperbaharui pengetahuan sesuai perkembangan teknologi, menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya, membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota, serta memberi sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi. Selanjutnya adalah manfaat organisasi profesi. Next. Menurut Brecon, manfaat organisasi profesi itu mencakup 4 hal, yaitu mengembangkan dan memajukan profesi, yang kedua menertibkan dan memperluas ruang gerak profesi, yang ketiga menghimpun dan menyatukan pendapat warga profesi, dan yang terakhir memberikan kesempatan pada semua anggota untuk berkarya dan berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan profesi. Next. Itu selanjutnya ada organisasi profesi TI di Indonesia. Nah, berikut adalah beberapa organisasi TI di Indonesia. Yang pertama ada IPKIN atau Ikatan Profesi Komputer dan Informatika. Yang kedua ada APJII atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Dan yang ketiga ada IAII atau Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Oke, tadi udah dijelasin ya terkait organisasi. Sekarang kita ke kode etiknya. Jadi apa sih itu
kode etik profesi. Sekarang kita ke etikanya dulu. Jadi menurut Kamus Besar, arti dari etika yaitu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral. Tadi untuk kode etiknya sendiri itu adalah suatu sistem normal ya, di mana nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional yang menjadi anggota dari sebuah profesi. Lalu untuk tujuan dari kode etik ini dibuat yaitu agar pelaku profesi dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa profesi tersebut. Dengan kode etik akan melindungi perbuatan-perbuatan yang tidak profesional. Jadi diharapkan itu kalau ada kode etik ini kita bisa lebih profesional gitu. Lalu untuk prinsip-prinsip kode etik ya, jadi ada 8 prinsip dari kode etik. Cuman mungkin aku nggak akan jelasin satu-satu ya mengenai prinsip ini, jadi bisa dibaca sendiri lah. Yang pertama itu ada prinsip standar teknis, lalu yang kedua ada prinsip kompetensi, yang ketiga itu ada prinsip tanggung jawab profesi, yang keempat prinsip kepentingan publik, yang kelima prinsip integritas, lalu yang keenam prinsip objektivitas, yang ketujuh prinsip kerahasiaan, dan yang terakhir adalah prinsip perilaku profesional. Jadi kalau kalian sadari ya, jadi kedelapan prinsip ini itu yang mengatakan tadi ya, kode etik yaitu suatu aturan atau suatu norma. Jadi diberatkan kalau kita mematuhi semua prinsip ini pastinya akan profesi atau pekerjaan kita akan menjadi lebih profesional seperti itu. Nah, mungkin itu yang terakhir. Jadi itu yang bisa kita sampaikan ya terkait tadi bab mengenai organisasi dan kode etik. Bila nanti masih banyak pertanyaan atau yang ingin dibahas terkait materi ini bisa kita sampaikan atau dibahas di WA saja. Mohon maaf bila tadi dari kelompok kami ada kesalahan kata. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.